Mungkin semua sudah bisa dan merasa bisa dengan modal ada ayat, gampang ingat Allah, zikir-zikir aja. Inilah yang menjatuhkan martabat insaniah kita, karena tidak ada nilai hakikatnya jamaah. Nilai hakikat yang dia lakukan adalah perbuatan hakikat, contoh mengingat. Sebetulnya jalan mengingat Allah ini seperti apa? Apa ia ada sesuatu bisa mengingat Allah? Apa ia ada mata yang bisa mengingat Allah? Apa ia ada yang mengingat ini dengan kemampuan manusia? Ini tumbuh pertanyaan yang sangat besar. Sementara zikrullahi wa zikrul maut, kalau ingin mengingatku harus mati dulu, kata Allah. Arti matinya apa? Bukan orangnya mati. Tidak ada yang hidup mengandung mati yang bisa mengingat Allah. Sebuah yang hidup yang akan mati itu tidak akan bisa dia mengingat Allah. Tetapi lihatlah yang mati untuk dasar mengingat Allah. Jadi penjabarannya sangat luas. Ingat, mengingat, dan diingatkan. Ingat, mengingat, dan diingatkan. Ini tidak bisa terputus jamaah. Kalau tidak ada sesuatu yang melihat, dia tidak akan bisa mengingat. Mengingat ini kalau tidak di sesuatu yang mati, tidak akan sampai kepada Allah. Satu. Yang kedua, kalau mengingat Allah, sekarang sebutannya Allah ya, karena kita dalam agama, atau dalam batin kita mengingat adalah ilah ya. Yang kedua, dawamu zikri wa ala dawamu nisan. Nah ini coba, kalau mengingatku kamu harus lupa kepada yang lain. Apa yang harus dilupakan dan apa yang harus diingat, itu baru persyaratan. Jadi tidak mudah bagi seseorang itu bisa mengingat Allah kalau betul-betul kita kaji. Kalau betul-betul kita kaji. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, al-zik, kekuatan mengingat, diingat atau ingat. Jadi judulnya sekarang ingat judulnya. Tapi bagaimana proses agar ingatan ini sampai kepada Allah? Gitu. Bagaimana prosesnya? Inilah yang harus benar-benar kita memahami. Ingat, asma adalah sandarannya sifat. Ingat, asma adalah sandarannya sifat. Itu rumus jamaah. Setiap yang bernama pasti ada kodratnya. Itu namanya kodratnya, itu sifat. Apapun itu, setiap yang diasmakan oleh Allah
sandarannya sifat. Gitu. Jadi kalau kita umpamanya ingin mengingat Allah, berarti kita harus mengenal sifat yang kita lihat. Ya. Kita harus melihat apa fungsi kita. Apa iya memang kita yang mengingat Allah? Apakah kita ataukah kita sebuah fungsi? Saya percontohkan ini. Ini kan tasbih ya Maaf. Saya melihat tasbih ini. Ya. Terus setelah saya lihat, saya selalu ingat tasbih ini. Saya sudah pasti ingat tasbih ini. Dan apakah tasbih ini bisa mengingat saya? Tidak mungkin. Tidak mungkin sebuah tasbih bisa mengingat saya. Tasbih kita lihat, tapi lihat tasbih tidak akan bisa melihat kita. Ini namanya asma, sandarannya sifat yang melihat. Tapi apabila kita melihat tasbih tadi, apa yang kita ingat? Apa yang teringat? Yaitu yang melihat. Itu baru jatuh ke zikir, baru jatuh ke ingat. Jadi tasbih ini gunanya mengingatkan yang melihat. Ya. Jadi kalau kita melihat tasbih ini, apa yang kita lihat? Ini anggaplah benda apa, kayak pulpen atau apa boleh, atau kita pegang remote ini. Begitu kita lihat yang kasar ini, baru kita teringat bahwasan yang melihat yang kita ingat. Kita ingat yang melihat. Begitu di dalam perjalanan yang dikatakan ingat atau zikir. Kamu berada di yang mengingat atau yang diingat? Kalau kita melihat asma harus mengingat sifat atau kodrat di balik itu. Inilah yang dikatakan yang bersifat Allah pada kodratnya sendiri. Semua ibadah yang paling tertinggi adalah mengingat atau zikir. Sembahyangnya dari sembahyang itu zikir. Mengingat. Apa itu? Dia mengingat siapa yang melihat dia sembahyang. Dia mengingat apa yang dia lihat dalam sembahyang. Semua dikendalikan oleh ilmu yang tertinggi. Derajat yang paling tertinggi adalah zikir, mengingat. Tetapi bukan dalam makom ibadah saja, tapi dalam makom kodrat. Al-zik, ingat
mengingat dan diingatkan. Apabila kamu melihat dirimu sendiri, berarti Allah mengingatkan, memberi peringatan, mengingatkan kamu kepada Allah tentang hakikat dirimu. Apabila asma yang kamu lihat ini adalah berupa ayat, kamu harus melihat, mengingat siapa yang melihat kodrat ayat itu. Itu yang dikatakan az-zikr. Semuanya kembali kepada sebuah marwah yang dikatakan ingat atau al-zikr adalah ibadah yang tertinggi, yang tidak ada lagi di atas itu ibadah. Semua yang tertinggi. Kalau memang yang kita alami itu adalah yang kita saksikan, melihat. Kita lihat apa? Dan kita harus mengingat yang melihat wujud itu. Kita melihat diri kita berarti sifatnya sudah mengingatkan. Maka dikatakan Allah memperkenalkan dirinya dari penglihatan kita agar kita mengingat. Allah perkenalkan dirinya melalui diri kita, tetapi kita harus bisa mengingat dikala diri kita dilihat. Karena dia lihat dan dia tidak bisa bersembunyi dari penglihatan Allah, makanya dia nyata terlihat. Itu juga yang dikatakan Al-Baqarah ayat 115. Semua hakikat asmanya Allah, semua ini adalah cerita dari Allah. Allah memperkenalkan dirinya mulai dari alam sampai ke kodrat. Tapi kalau kamu berdiri mengingat dia, menceritakan riwayat dari asma yang kamu lihat, berarti kita harus masuk kepada sejarahnya. Dan di situ kita melihat Allah, kita mengingat Allah melihat kejadian itu. Begitu juga terhadap diri kita. Maka kita pedomani kembali kepada surah Al-Baqarah ayat 115 tadi. Walillahil masriku wal maghrib la bainama tuwadu. Ingat itu. Wa bainama wajhullah, wajahnya Allah. Innallaha waliun alim. Setelah kamu mengerti tentang aku, jadi sehari-hari kita ini beribadah, kita teringat Allah melihat kodrat-kodrat itu semua. Apa yang dikatakan Allah melihat? Batin Allah berupa diri sir, bersifat alam. Ini alam batin. Kekosongan ini kosong. Ini adalah batinnya Allah.
Tiba-tiba Allah perlihatkan, Allah bercerita dengan kita. Dia melihat, kita menyaksikan Allah berbuat terhadap suatu penglihatannya. Maka itulah yang kita ingat. Kepunyaan Allah lah yang semua, baik di timur dan di barat, maka kemanapun kamu hadapkan wajah, di situ adalah wajahnya Allah. Artinya sifat Allah. Allah lagi bercerita, maka capailah jabariyahnya. Belajar kita mencapai jabariyah atau sejarahnya, maka kita telah menyaksikan sesungguhnya yang bisa kita saksikan adalah sifat yang terjadi kepada asma itu. Allah melihat, laksana tasbih tadi. Tidak mungkin tasbih bisa mengingat Allah. Tapi apabila terbayang tasbih ini, baru teringat Allah melihat tasbih. Dan itu sudah dipercayakan kepadamu untuk mewakili Allah. Adakah kamu dalam kesadaran itu?